Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for the opportunity to the present today. My name is Zikri Munawar, and today I would like to talk about the advantage and changes of online learning. In this presentation, I will explain the basic context, followed by the benefit and changes of both learning, particularly from a management perspective. Baik, jadi saya mau mempresentasikan apa benefit and change of online learning, manfaat dan tantangan belajar online. Introduction. Online learning is a teaching and learning process conducted via the internet by using various digital platforms and media. So, it does not require face-to-face meeting in the classroom. In Indonesia, this learning model has grown rapidly since the COVID-19 pandemic and has then become one the learning form continuous developed in the era of the fourth industrial revolution. The use of digital literature and digital media in learning is considered important to improve 21st century skill including English language proficiency, critical thinking, and technological competence that are relevant to current demands. Jadi di sini pada tahun 2020 kita pernah kejadian COVID-19 dan kita juga belajar di rumah, yaitu dengan sistem Zoom. Nah, jadi ada manfaatnya juga dan ada juga tantangannya. Nah, baik, kita next. Benefit of online learning. Online learning is flexible because students have the freedom to determine the time, place, and why the study, so they can adjust it to their own learning phase. Jadi benefit yang pertama itu manfaatnya itu kita pembelajaran daring memberikan fleksibilitas tinggi. Karena kemungkinan peserta didik belajar di mana saja, mulai dengan kondisi serta ritme belajar masing-masing. Jadi kelebihannya itu kita bisa belajar di mana saja kalau online itu. Dan juga nanti juga ada kekurangannya, kekurangan bukan kekurangan tetapi tantangannya itu apa? Pokoknya nanti kita next dulu. The accessible learning resources become more varied through digital platform, videos, ebooks, and interactive evaluations that can increase learners' motivation and understanding. Yang 3, the using of digital media makes learning more interactive and students can thread through online discussions, videos, animations, and simulation. Then 7, collaboration skill and digital literacy. Yang 4, in English language learning as well as other subjects. The use of digital literacy have expanded vocabulary,
training listening and speaking skills using authentic context and foster independence in learning. Nah, jadi di dalam kelebihan belajar online itu, tadi yang pertama, kita bisa belajar di mana saja, manfaatnya itu. Dan juga akses terhadap sumber daya menjadi lebih luas melalui penggunaan platform pembelajaran, video, e-books, dan berbagai aplikasi digital sehingga materi dapat dipelajari lebih ya, variatif dan menarik. Dan juga belajar menggunakan secara online berbasis media digital ya juga mendorong model pembelajaran yang lebih interaktif dan berpusat pada peserta didik melalui diskusi online, forum, tugas kolaborasi, serta penggunaan multimedia yang dapat meningkatkan motivasi dan ketertiban belajar. Dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris, pemanfaatan literasi digital membantu peserta didik mengakses konten autentik, melatih listening dan speaking, juga memperkaya kosakata dan membutuhkan kemandirian belajar. Nah, itu manfaat belajar daring. Ada juga tantangan pembelajaran daring. Kita next dulu. Nah, ini tantangan yang pembelajaran daring itu. Yang one, change of online learning. Uneven infrastruktur and internet access. Jadi kadang gitu kalau belajar online itu kita yang di tantangannya itu di sisi lain pembelajarannya itu yang dihadapinya berbagai tantangan terutama terkait keterbatasan infrastruktur internet. Jadi kadang kalau internet kita jelek bisa juga mengganggu belajar kita di belajar daringnya. Yang true limits skill and readiness of educators in using technology and designing engaging online learning makes the learning process less effective and often dominated by assignment only. Yang three, many learners find it hard to concentrate feel bored and stressed and are burdened with many tasks, which lowers tensing learning motivation and reduce social interaction with teacher and peers. Yang terakhir, low digital literacy, minimal parental support, and weak supervision. Daring online learning led to for learning description, and the potential misuse of digital media. Nah, jadi di tantangan belajar daring itu yang pertama, pembelajaran daring menghadapi berbagai tantangan terutama terkait tentang keterbatasan internet, infrastruktur akses internet yang belum merata di wilayah Indonesia. Ada juga kualitas jaringan yang tidak stabil dan biaya kuota yang relatif tinggi menyulitkan sebagian siswa ataupun mahasiswa dan guru atau dosen untuk mengikuti pembelajaran secara maksimal. Tantangannya berikut adalah kesiapan dan kompetensi pendidikan dalam menguasai teknologi serta merancang pembelajaran daring yang kreatif dan
interaktif. Atau juga banyak pendidikan yang akhir lebih banyak memberikan tugas daripada membangun proses pembelajaran yang dialogis ya, bukan diagonis, mohon maaf. Dari sisi peserta didik muncul masalah kejenuhan, pastinya kalau belajar online itu. Penurunan konsentrasi, betul itu. Jadi kalau kita belajar online itu yang ada kadang juga tantangannya itu kita tuh stres, penurunannya konsentrasi, dan menurunnya motivasi belajar akibat durasi layar yang panjang dan beban tugas yang dirasakan berat. Nah, selain itu juga tantangan belajar online itu rendahnya literasi digital sebagian peserta didik, kurangnya pendampingan orang tua, serta lemah pengawasan dalam belajar dari rumah menimbulkan masalah kedisiplinan dan potensi penyalahgunaan media digital untuk aktivitas yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Nah, jadi kesimpulannya, conclusions, online learning has major benefit in terms of flexibility, explains, access to learning resource, increase interactive and strategic digital literacy that with the demands of the for an era. However, its implementation still face serious thanks to us implements limitation, the readiness and competence of educators, learners, psychological conditions, and aspect of supervisor and support in the home learning environment. Jadi kesimpulan untuk belajar online, tantangan dan manfaat belajar daring itu memiliki manfaat besar berupa fleksibilitas. Yang pertama itu memperluas akses terhadap sumber belajar, meningkatkan interaktivitas, serta penggunaan literasi digital yang sejalan dengan tuntunan era 4.0. Namun pelaksanaannya masih mendapatkan pada tantangan serius seperti keterbatasan infrastruktur, kesiapan dan kompetensi pendidik, kondisi psikologis peserta didik, serta aspek pengawasan dan dukungan lingkungan belajar di rumah. Therefore, conscious effort are needed towards importing facilities and infrastructure, providing training for educators, developing more humanic and interactive digital learning devices, and strengthening between educational institutions, families, and policy makes so that the benefit of online learning can be maximized with its thanks can be minimized. Jadi oleh karena itu
Oleh karena itu, belajar online diperlukan upaya berkelanjutan melalui peningkatan sarana dan prasarana, pelatihan pendidikan, pengembangan desain pembelajaran digital yang lebih humanis dan interaktif, serta energi antara lembaga pendidikan, terus keluarga, dan membuat kebijakan agar manfaat pembelajaran daring dapat dimaksimalkan dan tantangannya dapat diminimalkan, ya begitu. Jadi kesimpulan manfaat belajar daring itu dan tantangan belajar daring itu, pembelajaran daring dapat dimaksimalkan dan tantangannya dapat diminimalkan. Saya mengambil referensi dari bermacam-macam modul, ya. Ada juga dari Salaban Rinanti MC pada tahun 2023, penyuluhan manfaat dan tantangan belajar berbasis literasi digital terhadap kemampuan berbahasa Inggris era pada 4.0 di sekolah SDS. Dan ada juga saya mengambil dari Nasiti RN Hayati N pada tahun 2020, pembelajaran daring pada pendidikan tinggi, tantangan bagi mahasiswa dan dosen di tengah pandemi. Dan saya juga mengambil dari manfaat A.P pada tahun 2024, bab 4, manfaat dan tantangan media digital dalam pembelajaran media pembelajaran berbasis digital. Thank you. In closing, management play a critical role in increasing the success of ball learning. With ball learning offers depth and efficiency. It also presents changes that must be management effective by implementing good management practices. Educational institutions and students can maximize the benefit of online learning. Thank you for attention.